Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rukoya dari kelas 3 SD, akan memenuhi praktek konseling perorangan pada minggu ini. Di samping saya sudah ada Kanur Aini, dia masih teman satu kelas saya. Baik, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Nah, pada kan Indonesia sekarang sedang terjadinya pandemi COVID-19. Pada wabah ini, apa keluh kesah yang sedang dirasakan? Ya mungkin pada saat ini yang saya rasakan pertama dari ekonomi. Tentu itu ekonominya sangat menurun sekali ya. Dari misalkan ekonomi keluarga saya, mungkin saya juga kan kuliah gitu kan Kak. Terus saya juga dan saya juga kan anak pertama gitu. Terus harus membantu kedua orang tua saya juga. Jadi saya bingung sekarang tuh pekerjaan tuh kayaknya susah banget Mbak dicari-cari. Sudah beberapa kali saya mengalamar kerja begitu ya. Terus dagang pun sepertinya sudah banyak begitu. Jadi saya tuh bingung Mbak. Jadi apa yang harus saya lakukan begitu? Kalau misalkan saya kerja dengan keadaan yang seperti ini tuh sepertinya sulit begitu. Kalau misalkan saya berjualan, saya juga bingung Mbak, saya mau jualan apa gitu, saya bingung. Terus itu harus gimana gitu. Saya udah berbicara sama orang tua, kalau misalnya saya kerja, mau kerja ya begitu. Kalau misalnya dari sini harus uang dulu yang keluar gitu kan. Kalau misalnya saya jualan, saya bingung juga mau jualan apa gitu. Sedangkan sekarang keluarga saya, tentu ibu saya sudah sakit, sudah sakit-sakit. Terus pokoknya begitulah Pak, dari ekonomi, pokoknya terutama dari ekonomi ya. Terus dari belajar juga kuliah dengan sistem daring ini, saya pikir saya pribadi ya kurang memahami dalam materi begitu Mbak. Iya, benar. Iya, jadi saya pribadi sih kalau misalkan emang mau belajar harus ada pembimbing, jadi harus praktik begitu. Kalau misalkan teori saja saya kurang memahami Mbak. Kadang emang saya kuliah pun masuk kelas, terkadang saya kurang memahami apalagi daring seperti ini gitu. Terus dari dalam koneksi juga, koneksi kadang sulit banget gitu kalau bisa daerah-daerah yang terpencil gitu. Jadi saya bingung dari situ, dari belajar juga begitu Mbak. Untuk masalah, kan dari kuliah ada bantuan kuota, apa sudah mendapatkan? Alhamdulillah kemarin saya sudah mendapatkan ya kuotanya. Alhamdulillah itu saya juga mendadak kaget ya. Terus emang alhamdulillah nggak punya duit nih. Terus ada bantuan dari pemerintah juga kan, jadi terbantulah, Sedikit terbantu ya. Baik, kalau menurut saya dari masalah yang Kak Neng punya ini, namanya kita usaha ya. Kegiatan yang Kak Neng punya pada saat ini itu apa? Jadi sekarang saya mengajar di TK. Mengajar di TK. Mengajar di TK bagaimana? Apa penghasilan stabil atau bagaimana? Di TK pun sekarang apa sih, Setengahnya ya? bukan setengah lagi, sepertinya kurang begitu. Kurang. Tidak seperti yang normal ya. Ya. Jadi kalau menurut saya, ketika keadaan kita atau kegiatan kita terhambat, kayak misalkan sekarang sekolah itu kan kita jarang masuk, dan pemasukan dari atau yang kita dapat itu tidak sesuai atau tidak seperti yang minggu lalu ya, atau yang bulan-bulan sebelum ada COVID. Nah, bagi saya atau saran saya, tadi kata Kak Neng kan berjualan itu mau jualan apa? Namanya kita ikhtiar ya. Kita ikhtiar, kita tuh nggak tahu rezeki kita tuh dari mana. Kita kita terus berikhtiar, kita berdoa. Makanya kan ada peribahasa, usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha sia-sia. Jadi ketika kita berjualan tetap ada doanya.
mau misalkan bingung apa, kita jualan aja yang ada, udah banyak emang. Terkadang kita lihat FB dagangan itu semua, kemudian lihat WA dagangannya itu semua, kita mau dagang apa, mau beli baju, siapa yang mau beli, tapi kan kita tidak tahu sebenarnya rezeki kita tuh yang mana. Yang tetap kita itu optimisnya, semangatnya, begitu. Bagaimana? Iya sih, ya begitu. Ya, bagaimana perasaannya untuk saat ini? Ya sedikit terbantu lah. Ya. Jadi ikhtiar ya. Jadi apapun itu mau jualan apa, jadi kitanya harus optimis dulu ya. Iya, sebanyak apapun. Kayak misalkan kan namanya kita kan daerah istilahnya. Dari ujung ke ujung kan biasanya warung kadang ada yang berhadapan, tapi kan rezeki nggak ada yang tahu. Ya, ada yang jualan misalkan warung ini yang sama yang warung ini, tapi kan kadang ada yang rame ke yang A, yang B enggak, tapi kadang yang B ada, yang A tidak gitu. Kita kan saling membantu, kita nggak tahu, yang penting kita ikhtiar optimis begitu. Nah baik, jadi menurut saya dari masalah yang Kak Neng punya, solusinya hanya satu, yaitu usaha dan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.